Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وسلم تسليما كثيرا كثيرا عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشفينا اشف مرضانا ومرضى المسلمين أنت الشافي أنت المعافي يا حي قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتقبل منا الدعاء وحقق لنا فيك الرجاء يا مجيب السائلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Seperti biasa kita tidak lupa mengucapkan syukur dan puji kepada Allah atas nikmat berjumpa lagi dalam kuliah maghrib ya di masjid yang kita cinta ini, Masjid Kampung Manggis Madang. Alhamdulillah. Jangan lupa niat beriktikaf, jangan lupa niat untuk menunggu salat Isya ya. Itu satu ibadat tersendiri yang perlu kepada niat. Niat iktikaf jangan lupa dari awal, dan niat menunggu salat Isya jangan lupa juga, karena kita dinilai ikut niatnya ya. Ada orang yang datang ke masjid mungkin niatnya ada 10 lebih. Jadi orang itu akan dinilai dengan niatnya sendiri ya. Alhamdulillah. Minggu lepas kita bersama hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang Allah dan malaikatnya berinteraksi dengan orang yang berzikir. Kalau kita duduk di rumah dengan keluarga, suami istri duduk berzikir, baca Quran, baca surah-surah yang digemarinya, datang malaikat ke sana menyaksikan dan melaporkan aktivitas itu kepada Allah. Ini pula Allah langsung berinteraksi dengan orang yang berzikir, sama ada orang berzikir sendirian ataupun berjamaah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sebelumnya kita baca dulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar Allahumma ighfirli Allahumma arhamni Allahumma rzuqni. Kita baca 3 kali ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ighfirli Allahumma arhamni Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ighfirli Allahumma arhamni Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ighfirli Allahumma arhamni Allahumma rzuqni. Alhamdulillah. Pangkal ceritanya, seorang Arab Badui dari pedalaman ya, dari tempat yang jauh datang berjumpa Rasulullah SAW. Dimintanya apa? Alimni khaira. 2 patah perkataan saja. Alimni khaira. Ya Rasulullah, ajarlah saya satu amalan yang pendek, padat dan mantap. Senang ya? Ajarlah saya amal ibadat yang mudah, singkat dan padat. Alimni khaira bahasa Arabnya. Lalu Rasulullah memegang tangannya. Dipeganglah tangannya oleh Rasulullah SAW. Seraya mengajar, kata baginda, bacatah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Rasulullah memegang tangannya, cara menghitung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Zikir ini kita semua sudah hafal ya.
Anak-anak mungkin di rumah juga sudah biasa dengan zikir ini insyaallah. Lalu dia pun dihitungnya dengan jari tangannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kemudian dia merasa puas, selesai, lalu pergi bedar. Dia pergi. Dalam beberapa langkah dia terfikir, terlintas dalam pikirannya, lalu dia patah balik jumpa Rasulullah. Melihat orang ini patah balik jumpa Rasulullah semula, Rasulullah tersenyum. Seraya bersabda, tafakkaral ba'is, katanya. Orang ini ada benda yang teringat olehnya, ada yang mengganjal pikirannya. Setelah diajar oleh baginda 4 zikir pendek ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, 4 zikir pendek. Kemudian dia datang semula mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, ini untuk Allah, ini memuji Allah, menyanjung Allah. Famali, katanya, untuk saya apa? Ini untuk Allah. Saya belum kebahagiaan lagi, saya belum ampir lagi. Lalu Rasulullah mengajar semula, ya A'rabi, katanya, wahai orang Badui, iza qulta subhanallah, kalau kamu menyebut subhanallah, ingat tu ya, setiap orang tu menyebut subhanallah, Allah menjawab sadaqta. Jangan lupa, jangan lengah, jangan lalai. Setiap kali orang itu menyebut subhanallah, Allah menjawab sadaqta. Benarlah itu, betullah itu, betullah itu haji, betullah itu hajah, betullah itu wang. Sadaqta, kata Allah. Kalau orang itu menyebut alhamdulillah, Allah menjawab sadaqta. Bila Allah itu menyebut la ilaha illallah, Allah menjawab sadaqta. Bila orang itu menyebut Allahu akbar, Allah menjawab sadaqta. Sadaqta, 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 sadaqta. Betullah, benarlah itu. Subhanallah, maha suci Allah, terjemahan literalnya. Tapi kita kena faham tak apa maksud subhanallah, supaya zikir tadi berisi. Maha suci Allah artinya apa? Semua sifat Allah itu sempurna. Tidak ada sifat yang tidak sempurna. Tidak ada sifat kelemahan, kecacatan pada Allah. Kita ini banyak kelemahan, kita ini banyak kecacatan, banyak kekurangan, banyak aib. Allah sifatnya semua baik belaka. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna 99. Subhanallah, Allah bersih dari sifat kekurangan. Allah terhindar, terjauh dari sifat kekurangan. Allah mengundang kita datang ke rumahnya 5 kali sehari semalam. Allah tahu tuh siapa yang datang ke rumahnya. Tidak mungkin tak tahu. Allah tahu siapa yang menyahut seruannya waktu subuh, waktu azan berkumandang as-salatu khairum minan naum. Allah tahu siapa yang sudah ada di masjid, siapa yang masih dalam perjalanan, siapa yang tak dengar azan dan tak mau menyahut azan. Allah tahu. Subhanallah. Tahu Allah berapa peratus orang yang menyahut azan. Tahu orang bila berada di masjid, hatinya di masjid, hatinya bersama Allah. Allah tahu. Subhanallah. Allah tahu persis, tahu secara terperinci keadaan orang itu, keyakinannya, keimanannya. Allah tahu, subhanallah. Dan Allah akan membalas. Allah tahu, bukan tahu saja, Allah akan membalas. Allah akan menilai. Kalau orang rajin datang ke masjid, banyak sebut dalam hadis lain, hidup matinya akan diurus Allah.
hidup matinya akan diurus Allah. Dalam hadis lain mengatakan asya bi khair, mata bi khair. Hidup matinya akan diurus Allah. Subhanallah. Terbukti dalam sejarah orang yang saleh ya, orang rajin datang memenuhi panggilan Allah, Allah akan urus. Subhanallah, tidak mungkin Allah mengurusnya. Dalam kubur nanti Allah akan urus. Waktu bertarung dengan maut Allah akan jaga dia. Allah akan lindungi dia. Di antara saat genting yang kita hadapi, semua orang akan menghadapi waktu bertarung dengan maut, menghadapi maut. Mungkinkah Allah membiarkan? Kalau orang itu pencinta masjid, pencinta Al-Quran, tidak akan dibiarkan. Allah akan tolong dia. Allah akan suruh malaikat mendukung, mensupport, membantunya, membimbingnya. Dia akan diselia, dijaga oleh malaikat. Ada juga dalam Quran, sudah pernah disebut ya, surah Fussilat 30, 31, 32. Subhanallah. Subhanallah. Bila kita sebut subhanallah, karena berisi ya subhanallah, aku sudah berada di rumahmu ya Allah, tidak mungkin engkau akan membiarkan aku ya Allah. Tanda orang itu dijaga Allah di masjid, keluar masjid, perbuatannya selaras dengan kehendak Allah. Tanda orang itu tidak dijaga Allah, ke masjid, keluar masjid tidak ingat Allah lagi, balik rumah lupa, itu tidak dijaga Allah namanya. Mungkin dia ke masjid itu disuruh oleh musuh, syaitan iblis, pergilah ke masjid katanya. Balik masjid dapat sama dia, itu main-main namanya. Subhanallah, itu namanya main-main, tidak istiqamah, tidak konsisten. Padahal yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang betul, yang istiqamah ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hidupku kurnia Allah, tenagaku limpah kurnia Allah, kesehatan Allah yang kasih, keluarga Allah yang jaga, semuanya nikmat Allah. Apa saja nikmat yang ada pada kita ini, nah nikmat Allah ini tidak terhitung, semuanya adalah dari Allah. Itu maka bangun tidur kita perlu membaca alhamdulillah. Setelah selesai makan minum, alhamdulillah. Setelah keluar dari bilik mandi, tadi sebelum masuk bilik mandi dia susah menahan, sekarang dia masuk bilik mandi, dah keluar, dah selesai. Yang mengganggunya tadi sekarang sudah selesai. Keluar dari bilik mandi, dari tandas, alhamdulillah. Apa saja yang kita nikmati, kita disuruh membaca alhamdulillah. Selain membaca basmalah waktu start, kecuali masuk jamban saja bukan baca basmalah ya, baca auzubillah. Kalau masuk jambannya masuk bilik mandi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, nikmat semuanya dari Allah. La ilaha illallah, tiada ilah, hanyalah Allah sahaja. Tiada Tuhan, tiada ilah yang betul disembah. Kata ulama, makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Jangan tak tahu makna la ilaha illallah ya. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang betul disembah, hanyalah Allah saja. Tuhan yang hak, yang betul, yang benar, Allah sahaja, itu maksudnya. Tambah dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila dia sebut Allahu Akbar, dia tahu alam ini Allah yang cipta, Allah yang kontrol. Allah menjadikan, mencipta, Allah yang jaga. Allah yang jaga, siang malam Allah yang jaga. Dikasihnya siang untuk kita beraktiviti, bekerja. Dikasihnya malam untuk kita istirahat dan beribadat. Dikasihnya matahari untuk sarana kehidupan makhluk di atas bumi. Kalau tak ada matahari, semua tak ada. Subhanallah. Matahari demikian besarnya ternampak kecil karena jauh jarak dari bumi. Dan jaraknya ini stabil. Stabil jaraknya. Kalau menjauh sedikit, permukaan bumi akan beku.
Kalau dekat sedikit, permukaan bumi akan terbakar. Jaraknya stabil. Subhanallah. Siapa yang jaga? Allahu Akbar. Dijadikannya manusia, dikasihnya panca indera, dikasihnya organ, dikasihnya oksigen, dikasihnya akal, dikasihnya agama, dikasihnya masjid, dikasihnya Al-Quran, dikasihnya Rasul, dikasihnya ulama. Allahu Akbar. Ditunjukkannya jalan ke jannah, ini jalan ke jannah. Diperingatkannya jalan ke negeri azab, jalan ke neraka. Diperlihatkan, jangan ikut jalan ini jalan ke neraka, turuti jalan ini. Itulah dalam Quran ya. Dalam Quran. Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Tidak ada yang agung selain Allah. Hanyalah Allah yang agung, Allah yang Maha Besar. Allah Maha Besar, besar rahmatnya, besar ilmunya, besar keampunannya, besar kemaafannya. Kemaafannya besar. Dalam hadis qudsi dikatakan, wahai anak Adam, kalau engkau berbuat dosa, dosamu memenuhi bumi sampai ke langit. Kalau engkau minta ampun, minta maaf, aku akan beri ampunan, kata Allah. Besarnya kemaafan Allah. Jadi Arabi tadi yang bertanya tadi, dia faham. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, ini untuk Allah. Untuk saya apa? Walaupun dia orang pendalaman dari pelosok, tapi dia faham. Dia ingin lagi yang khas untuk dirinya. Kata Rasulullah, ditambah 3 lagi, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Ya Allah, limpahkanlah keampunanmu kepadaku, ampunlah dosaku, banyak dosaku ini ya Allah. Orang tuh kalau dia tidak melihat dosanya yang banyak, dia tak betul. Tak betul. Nabi Muhammad saja berdoa, mengajar umat berdoa, mengajar Abu Bakar berdoa, banyak dosaku ya Allah, ampunlah dosaku. Ada satu doa diajar oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Abu Bakar minta diajar doa dalam sholat, dibaca sebelum beri salam. Lepas sesudah fil alamin innaka hamidum majid, sambung lagi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa yang diajar oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Manusia pertama sesudah Rasulullah, Abu Bakar. Diajar Rasulullah berdoa apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, saya ini jahat ya Allah. Banyak kejahatan saya. Saya ini zalim. Kezaliman saya sangat banyak ya Allah. Engkaulah pengampun dosa ya Allah. Maka ampunlah dosaku. Limpahkanlah keampunanmu ke atasku. Hanyalah engkau yang akan memberi keampunan. Rahmatilah aku. Engkau Tuhan yang Rahman dan Rahim. Jadi diberi oleh Rasulullah doa istighfar. Ini istighfar namanya ya. Allah maghfirli itu istighfar. Rabbi ghfirli itu istighfar. Astagfirullah juga istighfar. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir juga istighfar. Yang penting diajar oleh Rasulullah, Allah maghfirli. Kalau kamu sebut itu, kata Rasulullah, Allah menjawab, qad fa'altu. Rabbi ghfirli, ataupun Allah maghfirli. Allah menjawab langsung, qad fa'altu, sudah diampun dah. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Kata Allah, sudah. Allah marhamni, ya Allah rahmati aku, beri aku rahmat, limpah kurniamu ya Allah. Allah jawab, qad fa'altu, sudah dilakukan. Allah marzuqni, ya Allah beri aku rezeki. 3 yang diminta ya, keampunan, rahmat dan rezeki. Yang 3 ini terdapat dalam doa Rabbi ghfirli warhamni
warzuqni. Rabbighfirli warhamni warzuqni. Sama itu. Ya, sama dengan doa yang kita baca dalam salat, Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Sana 8. Di antara yang 8 itu ada yang 3 ini. Subhanallah. Sesudah itu dikiralah oleh orang Badui tadi dengan tangannya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4, Rabbighfirli warhamni warzuqni 3. Jadi 7. Betul dia terasa lega, terasa puas, kemudian dia pergi. Ini ceritanya ya. Orang dulu datang dari tempat jauh belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca cerita, kita tak jumpa Nabi Muhammad, tapi baca cerita sama juga. Kalau sudah tahu ceritanya, amalkanlah, buatlah, lakukanlah. Ajar sama istri, ajar sama anak-anak. Berzikir pagi, berzikir petang, malam. Ayo duduk 5 menit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rizqni. Ceritakan sama anak kisah ini. Cerita sama cucu. Semai iman di hatinya, semai cinta Rasul di hatinya. Semai dan siram. Hari ini menyemai, besok menyiram. Nanti dia akan tumbuh. Jaga benda-benda yang mengganggu semayan tadi. Benih iman tadi karena dijaga. Jangan dibiarkan benda lain yang tumbuh. Nanti imannya merana, imannya terganggu, imannya sakit, imannya mati. Jaga baik. Sekarang media yang merusak iman digemari. Hati-hati. Jangan bantu anak membunuh benih iman yang ada di hatinya. Semai iman, siram, baja, jaga dengan baik. Subhanallah. Inilah dia, kita baca 3 kali lagi ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Ada cerita seorang ibu salehah. Dia setiap pagi anaknya diajarnya bertasbih, diajarnya berselawat, diajarnya baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ayat ini baca imam dalam salat rakaat kedua tadi ya. Diajarnya dan semainya benih iman di hati anak-anaknya dari kecil. Setiap pagi mereka akan duduk 10 menit. Contohnya lah ya, akan baca zikir-zikir ringan termasuk suratul Ikhlas. Si ibu menyatakan kepada anaknya, "Nak, kalau kita membaca suratul Ikhlas 3 kali dapat pahala khatam Quran 30 juz." Karena disemai di hati anak. Kalau kita membaca Quran Qul huwallahu ahad 10 kali siap 1 istana di surga. Jadi ibu ini setiap pagi membina istana dengan anak-anaknya. Satu hari ada tamu datang ke rumah. Si ibu tadi terlupa membaca zikir harian di pagi hari. Anak tadi, "Bah, mama, kita belum membina istana lagi di surga, Ma." Anaknya mendesak sama mak masih berbicara dengan tamu.
Kata ibunya, baiklah. Dibawanya anaknya ke tempat yang jauh dari tamu tadi. Mereka membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Ayo kita baca 10 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bila sudah dibaca ibu tadi 10 kali, anaknya melompat-lompat, sudah siap satu istana di surga, sudah siap satu istana di surga, disaksikan oleh tamu tadi. Wah, hebat rupanya cara ibu ini mendidik anaknya. Dari kecil sudah disemai cinta jannah, cinta suratul ikhlas. Subhanallah. Dari rumah ke masjid kita boleh dapat 1 istana, 2 istana, 3 istana. Dari masjid ke rumah kita boleh, ada yang datang dari mata-mata, datang dari mata-mata ke sini, dari Katuk. Kalau 20 menit, yang 10 kali suratul ikhlas tidak sampai semenit. Tengok nanti jam, tidak sampai semenit, tidak sampai semenit. Rasulullah menyatakan dalam hadis sahih, 10 kali suratul ikhlas 1 istana. Tidak ada alasan tak baca suratul ikhlas dengan anak istri di rumah. Kalau istri tak mau, kalau ada ahli keluarga tak mau baca, berarti hatinya telah terjangkit virus. Hatinya telah terjangkit virus yang perlu ditumpas ya, yang perlu dimusnahkan virus tadi. Apa virusnya? Lebih ganas daripada COVID-19. Karena apa? Tidak ada hospitalnya, tidak ada dokternya, tidak ada vaksinnya, kecuali dia konsultasi dengan ahli ilmu. Istri saya tidak mau baca Quran, kenapa ya? Tengoklah apa yang dia pegang. Oh, pasal dia pegang benda-benda yang membawa virus ke dalam hatinya. Patutlah kalau begitu ya. Ada cerita, ini jemaah hamba sendiri, masa di Selangor. Ini sakit, sudah banyak berobat, sakit tak berhenti. Jadi datang saudaranya jumpa hamba, Ustaz katanya, kakak ipar saya sakit, tolonglah rawat dulu. Yang mengadu ini pernah belajar dengan almarhum Mullah Dato' Arundin. Encik kan murid Dato' Arundin, apalagi coba kalah ilmu itu. Allah, Ustaz lah dulu katanya. Ustaz juga murid Arundin katanya. Kita sama-sama murid Arundin. Pergi ke rumahnya, disuruh baca Fatihah, bagus bacaannya. Suruh baca ayat kursi, fasih bacaannya. Suruh baca suratul ikhlas, alhamdulillah, bacanya oke. Jadi yang baca dangka sama makcik ini, kakak ini,
makcik karena duduk sebelum salat 10 menit baca suratul Ikhlas, 10 menit saya sudah salat. Ikut kelajuan yang dia baca itu paling kurang 1 menit dia dapat 10 kali suratul Ikhlas. 10 menit berarti 10 kali 10, 1 menit 10 kali mana ya? 1 menit dia baca 10 kali. Kalau duduk 10 menit berarti 100 sebelum salat, 100 sesudah salat. Diamalkannya 2-3 hari, hilang penyakitnya. Nah, bila kita baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu Allahus samad, Allah tempat mengadu. Kalau kita ada penyakit, mengadulah kepada Allah. Kenapa tidak mengadu kepada Allah? Allah menyatakan, menegaskan zatnya tempat kita mengadu. Kenapa? Cepat-cepat pergi klinik ke dokter lupa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Pergi klinik iya juga, tapi jangan pergi klinik tapi Allah tidak diingat. Itu berarti telah terjangkit virus di hatinya. Apa virusnya? Tidak yakin kepada Allah. Akhirnya makcik tadi sembuh. 2-3 hari jumpa, macam mana makcik? Wah, sudah sehat Ustaz. Sekarang siang malam petang pagi tidak berhenti lidahnya membaca suratul Ikhlas. Subhanallah. Ketagih kecanduan yang baik ya. Suratul Ikhlas. Ini juga begitu. Kalau kita yakini ini sudah ada ceritanya, kita sudah tahu perjalanan ceritanya, lalu kita baca dengan yakin, insya Allah iman akan berubah. Apa namanya tadi, serangga-serangga yang mengganggu tumbuhan iman tadi, dia akan secara berangsur mungkin akan mati, akan hilang, akhirnya hatinya akan hidup. Subhanallah. Kemudian kalau kita lihat keterangannya di sini ya, mungkin tak sempat semuanya diterangkan. Bila kita membaca Allah maghfirli, Allah ampunlah dosaku. Bila Allah mengampunkan dosa orang itu, masalah hidupnya akan selesai. Covid nak akan ada lagi. Kenapa datang Covid? Karena orang buat dosa. Dan tidak merasa berdosa buat dosa. Itu maka Covid ini ganasnya. Susah nak pergi. Buat dosa lagi. Dengan kaidah yang sama, dengan sarana yang sama, dengan cara yang sama. Dosa itu mengundang penyakit. Dosa itu mengundang bala. Dosa menyebab doa tidak akan didengar Allah. Kalau di masjid berdoa, di rumah dosa dilakukan, doa di masjid belum tentu didengar. Punca masalah manusia dosa. Kalau semuanya beristighfar, dalam Quran ada dijamin. Kalau mereka semuanya beristighfar, katanya azab akan diangkat. Subhanallah. Tengok ayat Quran ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Halaman 180 ayat 33 surah Al-Anfal. Penghujung surah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau manusia itu beristighfar, tidak ada azab. Kenapa azab tak pergi? Yang di masjid beristighfar, yang di rumah buat dosa. Virus tu gelak ketawa dia. Tengok ayat dia, ayat 33 surah Al-Anfal, penghujung ayat, mungkin boleh dibaca ya, halaman 180. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab manusia itu, wa hum yastaghfirun, kalau mereka beristighfar. Cantik ya, Brunei negara zikir itu cantik. Kalau Brunei negara zikir, penduduk Brunei, penghuni negara yang bertuah ini ahlul istighfar sepatutnya. Karena di antara istighfar yang penting
Di antara zikir yang terpenting adalah istighfar. Kalau kita melihat bacaan salat yang diajar oleh Rasulullah SAW, Rasulullah sebelum membaca Al-Fatihah dalam salat, waktu membaca doa iftitah wajjahtu, baginda beristighfar. Waktu sujud, baginda mengajar beristighfar. Waktu ruku, istighfar. Duduk di antara dua sujud, istighfar. Tahiyat, istighfar. Bacaan istighfar memenuhi bacaan-bacaan salat. Subhanallah. Itu satu ya, istighfar. Allahumma ghfirli. Yang kedua, Allahumma arhamni. Ya Allah, rahmatilah kami. Bila rahmat datang, azab akan diangkat. Kenapa azab belum diangkat? Rahmat belum dikasih menyeluruh. Yang ketiga, Allahumma rzuqni. Ya Allah, berilah aku rezeki. Rezeki itu bukan uang ringgit saja. Rezeki yang paling mahal kesehatan. Bila kita minta Allah marzuqni, jangan dipikir duit saja. Rezeki yang paling mahal kesehatan. Dalam hadis katanya al-afiyah. Rezeki yang paling mahal iman. Kalau imannya meningkat, imannya hidup subur, itulah rezeki yang mahal. Kalau imannya bermasalah, itulah bala yang susah. Itu dia ya. Jadi dalam Allah maghfirli ada doa menolak COVID. Dalam doa Allah marhamni ada doa menolak COVID. Dalam doa Allah marzuqni ada doa menolak COVID. Dan lain-lain juga. Jadi bila kita baca, kita kena niat, ya Allah, angkatlah azab ini. Angkatlah kemurkaan-Mu ini ya Allah. Ampunlah dosa kami, rahmatilah kami, dan berilah kami rezeki. Ayo kita baca 3 kali lagi ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Kalau kita baca bersama keluarga, malaikat akan datang ke rumah. Allah akan menyaksikan. Kalau orang itu duduk 5 menit, 10 menit berzikir kepada Allah, sebaik saja majlis zikir selesai dengan ahli keluarga, Allah mengisytiharkan dalam hadis lain, dosa kamu semua sudah diampun. Kumu maghfuran lakum qad budilat sayyiatikum hasanat. Bangkitlah, bersurailah, dosa kamu sudah diampun. Dosa-dosa selama ini sudah ditukar dengan pahala. Itu maka kita buat tajuknya, mereka meraih keampunan Allah. Agar kita gerakkan zikir jama'i. Kalau setiap rumah berzikir, tidak akan ada COVID nanti, insya Allah. Ikut janji ini, tidak akan ada. Jauhi dosa, jauhi sarana dosa, jauhi minda-minda dosa, pemikiran tentang dosa, singkirkan, jauhi, hapus, hilangkan, lenyapkan pemikiran tentang dosa. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina warḍa'na ya karim. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su', Allahumma fasna min kulli makruh. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma fasna bima hafizta bi ibadakas salihin. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Washfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Waktub lana kullal khair
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير ويسر لنا كل الخير وهيئ لنا كل الخير بيدك الخير إنك نعم المولى ونعم النصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولأقربائنا ولأحبائنا وللمسلمين والمسلمات واغفر للمعلمين والمتعلمين اللهم اغفر وارحم المعلمين والمتعلمين والناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم جزاكم الله خيرا إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.